Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kaifa fa'ala, bagaimana melakukan, bagaimana bertindak, melakukan, membuat. Siapa rabbuka, Tuhan engkau wahai Muhammad, bi ashabil fil, kepada ashabil fil di sini kepada tentara gajah gitu. Asalnya makan ashabul fil itu pemilik gajah, tapi maksudnya tentara gajah. Ashabul fil itu siapa? Yakni tentaranya Abroha. Tentaranya Abroha. Abroha itu punya gajah paling besar. Gajah tersebut namanya Mahmud, yang paling besar. Jadi asalnya begini. Namanya keren, Mahmud. Ntar ada keistimewaannya, ntar saya ceritain. Jadi dulu pernah dengar gak kisah tentang parit, tentang orang mukmin 2000 orang dimasukkan ke dalam parit kemudian dibakar oleh seorang raja yang khianat, yang zalim. Nah, semua orang mukmin itu semua hancur di daerah timur tengah sana, di daerah timur tengah ya. Hancur semua, nggak ada kecuali satu orang yang lolos, orang mukmin. Nah, orang mukmin itu kabur nih. Jadi raja itu namanya itu Zunwas. Di dalam kitab Dardir ada. Waktu itu yang saya jelaskan tuh tentang parit ya, yang panjang banget, kata ibu-ibu, panjang amat ini tak cerita. Emang begitu, ini juga panjang nih, cuma saya singkat-singkat aja ya. Jadi intinya ada satu orang mukmin yang berhasil keluar daripada kobaran parit yang dikubur di parit kemudian dibakar itu. Yang satu orang ini pergi ke Habasyah, Raja Habasyah. Pergi ke Raja Habasyah, laporan bahwa di sana terdapat, di Yaman itu terdapat begini orang mukmin. Akhirnya Raja Habasyah ini mengutus 2 orang. Di antaranya adalah Abroha. Diutuslah Abroha ke sana. Kemudian dihancurkan orang-orang kafir di sana. Abroha ini orang Nasrani. Abroha ini orang Nasrani dia. Orang Kristen. Abroha ini orang Kristen. Jadi namanya diutusnya bukan Abroha doang, 2 orang. Namanya bukan Yayat, bukan. Aryat. Si Aryat sama Raja Abroha. Aryat sama Abroha. Aryat sama Abroha ini menghancurkan orang-orang musyrik di Yaman itu. Aryat dan Abroha menghancurkan orang musyrik di Yaman. Akhirnya karena dia menduduki Yaman tersebut, Aryat sama Abroha akhirnya berantem karena saling pengen menjadi raja. Nih ada masukan dari tentaranya, daripada kita menghancurkan kelompok tentara, mendingan udah ente aja berdua berantem tuh, perang berdua. Abroha hidungnya kena sesetan pedang, tapi ada budaknya yang setia sama Abroha, belain Abroha sampai si Aryat ini ditusuk sampai mati. Akhirnya Abroha diangkat jadi raja. Orang Nasrani. Setelah dia dirikan kerajaan di sana, sampailah ke Habasyah bahwasanya Abroha ini membunuh Aryat. Kan Raja Habasyah ini marah sama Abroha, tapi Abroha ngalem-ngalem biar kagak diperangi sama Raja Habasyah. Dia kirim-kiriman lah, kirim apaan, bawaan, disogok lah. Akhirnya dimaafi, didukung lah. Akhirnya nih Abraham bikin gereja yang tinggi, sampai dikatakan saking tingginya itu gereja sehingga orang kalau pakai peci kemudian lihat ketinggiannya jatuh pecinya. Masya Allah. Ada dulu bangunan tinggi. Dulu itu udah ada bangunan tinggi, dikatakan gitu. Kalau orang nangam gini, dia lihat ketinggian itu gereja, jatuh nih pecinya. Nih. Akhirnya dia buat kerajaan, buat gereja yang tinggi. Abraham nih. Satu waktu itu ada karena si Raja Abraham ini sudah berkuasa, kemudian dia menginginkan orang-orang Quraisy di Mekah menghadap ke dia
sebagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang beriman pergi ke Ka'bah. Gitu, paham tuh? Si Abraham menginginkan orang-orang Quraisy menghadap kepadanya sebagaimana mereka orang-orang Quraisy menghadap ke karena kerajaannya udah besar. Akhirnya sampailah berita tersebut kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy anak cucu Adnan, kakek-kakeknya Nabi juga nih. Ini sambungan dari surat Al-Quraisy sebenarnya. Kakek-kakeknya Nabi. Di antaranya adalah anak cucu daripada Adnan, anak-anaknya Adnan. Gak terima tentang hal terjadian tersebut. Masa kita disuruh nyembah Abraha, nyembah ke gereja? Kan kurang ajar kan gitu. Kami sudah enak-enak nyembah Allah, pemilik Ka'bah ini. Di antaranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ada pada saat itu. Masih di zamannya Abdul Muthalib soalnya nih. Abraha ini di zamannya Abdul Muthalib, di zamannya Abdullah. Tapi Nabi Muhammad belum lahir. Nah, kemudian itu gereja sama orang Islam, orang yang beriman sama Allah. Dulu itu ada orang yang beriman sama Allah. Sama orang-orang yang beriman sama Allah dibakar. Dibakar gerejanya. Gereja siapa? Abraha dibakar. Hancur luluh lantak itu semua yang katanya tadi tinggi peci sampai jatuh. Ngelihat ketinggiannya, hancur luluh lantak rata sama tanah. Nah, akhirnya Abraha ini marah. Kata si Abraha, sumpah wallah, saya bersumpah saya akan menghancurkan Ka'bah sebagaimana mereka menghancurkan gereja. Saya akan hancurkan Ka'bah, saya akan luluh lantakkan itu Ka'bah. Kemudian diutuslah orang-orang yang mempunyai gajah besar, diantaranya yang punya gajah besar, gajah-gajah besar itu diantaranya namanya Mahmud. Ada, dikatakan itu gajahnya nih, gajah besarnya. Dikatakan gajah besarnya itu ada 10. Tapi satu kaul dikatakan ada 12 gajah-gajah besarnya. Berangkatlah itu gajah menuju ke Mekah. Di perjalanan dicegat sama Nufail. Orang Islam, orang-orang beriman sama Allah. Tapi Nufail ini kalah. Ditawan, kemudian dijadikan orang untuk menunjukkan jalan ke Ka'bah. Nufail ini saya lupa nama ayahnya, yang jelas Nufail namanya. Dia jadi penunjuk jalan, jadi Google Map. Jadi Google Map-nya Abraha dia tuh. Panjang ini ceritanya. Nah, kemudian jalan ke Ka'bah. Abraha ini di perjalanannya zolim. Di perjalanan menuju Ka'bahnya niatnya untuk menghancurkan meluluh lantakan Ka'bah. Di perjalanan, di tengah perjalanan ini, kambing-kambing orang-orang Quraisy diambil-ambilin. Di antaranya kambing Sayyidina Abdul Muthalib. 200 kambing punya Abdul Muthalib. Diambil sama Abraha, dirampas. Gitu kan? Punya ayah kakeknya Nabi Abdul Muthalib kan? Nah, setelah sampai ke satu tempat mendekati Taif, di kota Taif, sampai di kota Taif, Abdul Muthalib ini mendengar orang kaya Abdul Muthalib mah. Kakeknya Nabi itu bukan orang susah. Jangan pernah Nabi Muhammad dikatakan susah. Itu namanya penghinaan sama Nabi. Nabi prihatin iya. Nabi dagang iya. Nabi berjual iya. Tapi kalau Nabi miskin, Nabi susah, haram, nggak boleh katakan itu. Pulang aja namanya. Jangankan Nabi. Jangankan Nabi. RT aja kita katain, RT susah. Ngambek gak kira-kira tuh? Iya, karena susah mah sifat yang bisa menghilangkan martabat seseorang. Ya buktinya orang tahlilan, kalau giliran orang kaya tahlilan penuh, gak diundang juga pada datang. Tapi giliran yang undangnya orang susah, yang datang cuma 5. Giliran tahlil, baca tahlil juga la 10 selesai. Orang kaya mah la ilaha illallah sampai 5.000 kagak rapi-rapi. Ki-aki mustaminya sampai berapa kali ganti gaya sila. Itu kan artinya ada sekat ya, ada kultur di situ, pembeda. Nanti ada pembeda golongan menengah ke atas, menengah ke bawah kan, orang gitu. Abdul Muthalib itu orang kaya, Nabi Muhammad orang kaya. Cuman harta Nabi habis untuk perjuangan. Nah, Abdul Muthalib itu datangin itu Abraha. Ketika datangin, Abraha melihat postur tubuhnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Nabi melihat postur tubuhnya Abdul Muthalib, wibawanya, ketampanannya, gagahnya, terkagum-kagum, takjub. Wah, ganteng amat, gagah, tinggi Abdul Muthalib nih.
Nabi mah kakek-kakeknya, ayahnya, kakeknya ganteng semua. Sampai Nabi Adam ganteng semua. Gak ada yang cacat. Iman semua sama Allah. Gak ada yang musyrik. Nabi. Orang mulia. Setelah itu, pas dilihat ketampanannya Abdul Muthalib, Abraha turun nanya. Komunikasi. Pas komunikasi, bisakah kamu, saya berni, kata Abraha, saya kesini untuk menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, jawabnya apa? Saya datang menemui kamu untuk mencari 200 kambing saya yang kamu rampas. Kata Abraha, kamu nemuin saya cuma gara-gara itu. Sedangkan saya udah cerita saya pengen menghancurkan Ka'bah. Tapi kamu malah hal yang sepele gitu. Apa jawabannya Abdul Muthalib? Ya, karena 200 kambing itu adalah milikku dan aku wajib menjaganya. Sedangkan Ka'bah itu bukanlah milikku tapi milik Allah. Dan Allah pasti akan melindunginya. Paham tuh? Jadi saya hanya memperjuangkan kambing saya nggak perlu susah payah untuk mempertahankan Ka'bah. Ka'bah milik Allah, ntar juga Allah yang nolong. Setelah itu Abdul Muthalib dikembalikan lagi, dikatakan tidak. Abdul Muthalib tapi datang pergi ke bukit. Raja Abraha berhenti di situ. Nah, keesokan harinya mau ke Ka'bah, dari Thaif mau ke Ka'bah, mau ke Mekah tuh besoknya. Gajah-gajahnya Abraha dibilangin sama Nufail yang tadi tawan, orang Islam yang tawan. Diceritakan bahwa Ka'bah itu milik Allah. Nanti Allah akan murka kalau kamu pergi ke sana, kamu mainin ke sana. Nah, itu ketika berangkat ditumpangin gajahnya sama Abraha, itu gajah gak mau pergi ke arah Ka'bah, gak mau berdiri, duduk kayak gitu, udah disebat. Jalan lu, duduk lagi. Jalan. Nggak mau itu gajah nggak mau berangkat. Akhirnya diarahin jalannya ke arah Yaman, dah balik lagi, berangkat tuh dia, berdiri, berangkat tuh gajah, gitu jalan, terus diarahin lagi ke sebelah sana gitu, maksudnya tetap muter ke Ka'bah gitu kan, jalan-jalan, pas mau ke arah Ka'bah Allah ngutus burung ababil. Maka di sini dikatakan ketika rombongan Abraha ini menghadap ke Ka'bah untuk menghancurkannya, arsalallahu alaihim, Allah mengutus kepada mereka, atas mereka, seperkara koso yang mengkisahkan Allah akan itu, fi qaulihi, di dalam firman Allah, alam yaj'al, apakah tidak menjadikan Allah, telah menjadikan. Ini namanya fi'il mudhari bimana fi'il madi, bukan yaj'al tapi ai ja'ala gitu kan. Alam yaj'al, yakni maknanya apa? Apakah tidak Allah telah menjadikan kaidahum, akan tipu daya mereka, fi hadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, di dalam kesia-siaan, khosarin, yakni kerugian, wahlakin, dan kehancuran, warsala, dan mengutus Allah alaihim, atas itu mereka, atas Abraha, tayron, akan burung ababil, tayron ababil, akan burung ababil yang berbondong-bondong, jamaatin, yakni berkelompok-kelompok, tarmi, melontari burung him kepada mereka, bihijaratin, dengan batu min sijil, daripada tanah yang terbakar. Nah, diutus oleh Allah burung dari arah laut, datangnya itu burung dari arah laut. Ketika itu Raja Abraha menghadap ke Ka'bah, datang burung dari arah laut. Itu burung bawa, masing-masing burung bawa 3 batu, satu diletakkan di paruhnya, yang satu diletakkan di kaki kanannya, yang satu diletakkan di kaki kirinya. Burungnya itu dikatakan sejenis walet, sejenis kayak walet lah itu burungnya, tapi bukan walet. Ada burung ababil, bukan walet. Ya, nggak ada yang tahu itu burung kemana perginya sekarang. Anak cucunya pada kemana itu burung? Itu burung pada bawa batu semua 3 nih, nyerang. Abdul Muthalib pada lihatin di bukit Thaif, pada ngelihat ini masih perjalanan ke Ka'bah. Tepat pada saat itu adalah hari malam di mana lahirnya Nabi Muhammad SAW, tepat dengan hari kelahiran Nabi. Hikmahnya apa? Kenapa Allah kalahkan Nufail yang kemarin mencegah? Bahkan dia dikatakan bahwa rombongan banyak untuk mencegah Raja Abraha. Allah buat dia kalah sengaja. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir begitu, sengaja dibikin kalah. Kenapa? Karena Allah sengaja ingin menghancurkan Abraha dengan cara Allah Subhanahu wa taala agar bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad, karena bentuk pemuliaan kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad mulia, dimuliakan oleh Allah.
Makanya pada hari itu Abraham mau hancurin Ka'bah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.